Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku udah pilihin satu film dari Korea yang seru dan menegangkan banget nih guys. Judulnya Sinkhole. Film ini bakal nyeritain tentang fenomena mengerikan yang bikin sebuah apartemen masuk jatuh ke dalam tanah dan terkubur sedalam 500 meter. Sialnya lagi, ternyata di dalam apartemen itu kan ada orang-orang yang belum sempat keluar. Gak kebayang ya, mereka jadi kejebak, terkubur hidup-hidup. Kira-kira gimana ya nasib orang-orang itu, bisa selamat atau enggak? Oh ya, kemarin aku baru upload film Korea tentang bencana mengerikan juga guys, yang terjadinya di pesawat. Filmnya bagus, aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi ya. Kalau kalian belum nonton, tonton deh yang itu juga. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada sebuah keluarga yang baru pindahan ke apartemen. Keluarganya bapak ini nih guys, namanya Dongwon. Dia pindah sama anak dan istrinya. Nah, tapi baru hari pertama pindah, dia udah ketemu sama tetangganya yang kayaknya nyebelin nih. Pria yang tampangnya lemes ini, namanya Mansu. Selain mereka, ternyata ada banyak juga yang tinggal di apartemen itu. Ada pasangan suami istri, ibu dan anak, ada nenek-nenek dan anaknya. Setelah capek mindahin barang-barang, keluarganya Dongwon kelihatan seneng nih tinggal di apartemen baru. Sampai besok paginya, Dongwon ngerasa ada yang aneh sama lantai apartemennya. Pas anaknya naruh kelereng di lantai, kelerengnya langsung ngegelinding. Berarti apartemennya miring kan? Ya, tapi Dongwon gak mau terlalu pusing dan tetap pergi kerja aja kayak biasanya. Di kantor tapi dia masih kepikiran dan nyoba nyari-nyari info kan nih di internet. Di situ teman-teman kantornya jadi ngasih tahu kalau sebenarnya apartemen yang ditinggalin Dongwon itu dulunya bekas pembuangan limbah, yang sebenarnya area itu nggak terlalu aman buat ditinggalin. Dongwon masih mau berpikir positif aja nih ya, baru juga pindahan. Jadi ya udah, dia ngalihin topik dan ngundang teman-temannya ini buat dateng ke apartemennya nanti buat ngerayain rumah baru. Udah gitu Dongwon dan keluarganya juga ngerayain pindahan dengan bikin foto keluarga. Abis itu mereka mampir makan enak di sebuah restoran. Hari itu hujan turun lebat. Dongwon dan keluarganya nggak sadar kalau bangunan apartemen itu bergeser jadi semakin miring. Kelihatan tanah di sekitar apartemen itu jadi retak. Bahkan pintu kacanya juga retak. Setelah ngelihat kerusakan yang terjadi di sekitar situ, Dongwon akhirnya ngumpulin orang-orang yang tinggal di apartemen buat berdiskusi. Dia pengen ngelaporin ini ke polisi karena takut apartemennya kenapa-napa kan. Ya, tapi beberapa penghuni apartemen lainnya nggak setuju guys, karena mereka khawatir nantinya harga apartemen itu malah jadi jatuh murah guys, karena orang-orang pasti pada takut kan tinggal di situ. Nah lanjut, bapak-bapak lemes yang namanya Mansu ini nih pulang ke apartemennya kan. Dia ternyata tinggal berdua sama anak laki-lakinya. Sayangnya hubungan mereka nggak terlalu baik. Walau tampangnya lemes, ternyata si Pak Mansu ini hebat guys. Dia kerja keras jadi tukang foto, kerja di tempat gym, jadi supir. Semua buat menuhin kebutuhan anaknya. Di sisi lain, Dongwon akhirnya ngundang teman-teman kantornya kan nih buat ngerayain apartemen barunya. Mereka asik ngobrol, makan enak, minum-minum. Sampai akhirnya bahkan ada 2 orang yang ketiduran guys. Mereka nginep di tempatnya Dongwon sampai pagi. Di hari itu, orang-orang yang tinggal di sana pada pusing karena air di apartemen itu mendadak mati. Istri dan anaknya Dongwon akhirnya pergi belanja kan nih. Botol-botol air yang dibeli berat kan. Jadi anaknya nawarin buat ngambil troli dulu. Dia mau ngebantuin ibunya. Pas abis ngambil troli, kelereng bocil ini jatuh dan ngegelinding lagi guys.
sampai ke bawah mobil. Dia jadi ribet ngurusin kelerengnya dulu. Udah gitu teman kantornya Dongwon yang namanya Seunghyun ini mau berangkat ke kantor, tapi supir taksinya nggak jalan-jalan. Sementara posisi Mansu lagi ada di atap guys. Dia lagi nanya ke kakek-kakek yang tinggal di apartemen seberang. Di sana ternyata airnya sih ada guys, normal. Berarti ada yang aneh kan? Cuma apartemen mereka doang yang aliran airnya mati. Sampai tiba-tiba aja gedung apartemen itu terguncang hebat. Awalnya dikira gempa biasa, tapi ngeri banget guys, guncangannya ternyata parah. Dan apartemen itu perlahan-lahan masuk tenggelam ke dalam tanah. Orang-orang yang ada di apartemen itu jadi ke bawah masuk kan. Bahkan Seunghyun yang di taksi yang sebenarnya nggak tinggal di apartemen itu juga jadi ikut keseret masuk ke dalam lubang. Kedalamannya sekitar 500 meter guys, ngeri banget. Ngeliat itu semua, istrinya Dongwon panik guys. Anak dan suaminya ada di dalam. Walau kejadian yang ngeri banget, tapi beberapa orang masih kelihatan selamat, kayak Mansu yang tadi di atap. Dan si Seunghyun yang tadi di taksi juga masih hidup. Pas banget taksinya nyungsep di depan Dongwon. Dengan susah payah Seunghyun berhasil dikeluarin. Di situ yang selamat jadinya ada Mansu, Dongwon, Seunghyun, dan teman kantornya yang cewek nih namanya Eunju juga masih hidup. Sementara di luar, tim penyelamat juga langsung datang ke tempat itu dan ngamanin lokasi. Orang-orang gak ada yang boleh ngedeket karena bahaya kan. Ini tim penyelamat yang mau nyoba turun juga gak bisa guys, karena struktur tanahnya gak kuat, yang ada malah makin longsor. Di dalam, orang-orang ini mulai nyariin penghuni lain yang mungkin selamat juga. Dongwon sih lega karena dia taunya anak dan istrinya pergi belanja kan tadi pagi. Jadi ya kemungkinannya mereka selamat ada di atas. Padahal dia nggak tahu aja tadi anaknya kan udah balik ke apartemen. Sementara ini Mansu khawatir banget nyariin anaknya. Untung aja ketemu nih guys, anaknya juga masih selamat. Di dalam situ kondisinya sulit. Gak ada sinyal, cahaya juga minim. Mereka akhirnya nyoba ngumpulin makanan dan alat-alat yang masih bisa dipakai supaya bisa bertahan. Hari mulai malam, para keluarga termasuk istrinya Dongwon khawatir kan sama kondisi orang-orang yang ada di dalam. Untungnya mereka yang selamat ini kondisinya masih baik-baik aja, bisa makan juga. Orang-orang ini saling ngasih semangat kalau nanti mereka pasti bisa keluar dari lubang itu. Ya, walau masih belum tahu juga gimana caranya. Keesokan harinya, tim penyelamat punya ide. Mereka nerbangin drone ke dalam lubang itu buat ngecek kondisi di bawah. Sayangnya karena terlalu dalam, sinyalnya ya jadi mati. Drone-nya terjun bebas. Anaknya Mansu yang ngeliat langsung ngambil drone jatuh itu dan manggil yang lainnya. Mereka langsung ngerekam video, dikira bisa ngabarin lewat drone kan. Ya, tapi ternyata nggak bisa karena sinyalnya nggak ada. Udah gitu nggak lama tanahnya malah goyang lagi. Gedung apartemen itu jadi semakin masuk ke dalam. Permukaannya bahkan juga jadi miring guys. Mereka berusaha bertahan, tapi ini si Seunghyun yang di ujung udah mau jatuh. Untungnya Eunju gercep ngelemparin gulungan tali. Dan dengan kerjasama mereka, Seunghyun berhasil diselamatin. Sialnya talinya terputus. Dan kali ini malah Mansu yang jatuh terperosok ke dalam lumpur. Anaknya yang selama ini kelihatan dingin ternyata langsung loncat mau nyelamatin ayahnya. Gawatnya lumpur itu ternyata lumpur hisap. Mansu dan anaknya jadi masuk semakin dalam kan nih. Dongwon dan yang lainnya langsung turun ke lantai bawah dan mecahin jendela supaya lumpurnya keluar. Untungnya berhasil nih, Mansu dan anaknya bisa keluar walau sempat kemakan lumpur. Setelahnya mereka balik lagi ke permukaan dan ternyata drone yang tadi udah mulai dapet sinyal guys dan berhasil naik ke atas. Setelah rekamannya dicek, tim penyelamat akhirnya jadi tahu kalau di bawah masih ada orang-orang yang selamat. Ya, walau ini keluarga para korban lainnya jadi semakin sedih karena nggak ngelihat keluarganya ada di video. Istrinya Dongwon juga makin panik karena berarti anaknya belum ketemu sama ayahnya kan di dalam. Ngelihat kondisi langit yang mendung, tim penyelamat tahu mereka harus gercep karena takutnya ada longsor susulan.
orang-orang yang terjebak di lubang itu bisa-bisa terkubur makin dalam. Untuk sementara, mereka akhirnya cuma bisa ngirimin bantuan kayak makanan, senter, alat bantu pernafasan, handphone satelit. Mereka akhirnya jadi bisa ngehubungin keluarganya yang ada di atas kan. Dan di situ istrinya Dongwon ngasih tahu kalau anak mereka juga ada di bawah, guys. Bener aja, bocil itu lagi berlindung di dalam mobil. Dia ketakutan sendirian. Dibantu sama yang lainnya, Dongwon langsung bergerak mau nyari anaknya. Dia ngelewatin lift sambil pegangan pakai tali. Di luar, petugas penyelamat juga udah mau turun awalnya. Sialnya guncangan terjadi lagi, guys. Bahkan kali ini bangunan apartemen sebelah ikut runtuh dan jatuh masuk ke lubang itu. Kondisi di dalam jadi benar-benar kacau. Bahkan tali yang megangin Dongwon juga jadi terlepas. Mereka jadi hilang kontak. Untungnya Dongwon ternyata sanggup bertahan. Dan anaknya jadi kebangun ngedengar suara. Pas dilihat ternyata itu bukan ayahnya, tapi anak kecil lain yang bawa lilin. Ini tuh anaknya si ibu yang lagi bareng sama istrinya Dongwon juga di atas. Ngeliat bocil yang bawa lilin itu, anaknya Dongwon jadi keluar dari mobil. Pas banget ada batu besar yang langsung nimpa mobil itu. Untung aja anaknya Dongwon jadi selamat. Gak lama Dongwon juga akhirnya ngedengar suara tangisan anaknya. Dan dengan susah payah mereka berdua bisa ketemu. Anehnya anak yang bawa lilin itu gak kelihatan kan guys. Sampai akhirnya Dongwon ketemu sama seorang nenek yang terjebak juga. Dia bertahan di situ sama anaknya yang udah gak bernyawa. Dan di situ Dongwon ngeliat bocil tadi guys, yang juga udah gak bernyawa. Jadi bocil bawa lilin yang tadi nyelamatin anaknya Dongwon ya arwahnya anak kecil ini. Merinding ya. Sementara kondisi hujan yang deras bikin genangan airnya jadi semakin tinggi kan guys. Dongwon berusaha ngebujuk si nenek supaya mau ikut naik ke atas. Tapi nenek ini gak mau guys. Dia mau tetap tinggal bersama anaknya aja. Walau gak tega, Dongwon terpaksa harus tinggalin si nenek. Dan dia mulai ngegendong anaknya. Harus susah payah karena bangunannya hancur. Hujan yang turun juga bikin licin. Dongwon masih berusaha keras ngegendong anaknya. Pokoknya anaknya harus selamat. Setelah perjuangan panjang, Dongwon berusaha teriak minta bantuan. Dan teman-temannya ngedenger kan nih. Mereka langsung nolongin dan akhirnya bisa ngumpul lagi. Masalahnya air hujan semakin tinggi. Dan mereka harus cepet, kalau enggak bisa tenggelam. Di kondisinya yang panik dan putus asa, mereka tiba-tiba ngeliat galon yang ngambang kan nih di air. Orang-orang ini jadi dapet ide. Mereka akhirnya mulai ngumpulin benda-benda apapun yang bisa ngapung supaya nantinya bisa bertahan. Sampai akhirnya beruntung Mansu nemuin gentong yang gede banget kan nih guys. Orang-orang ini jadi punya harapan bisa selamat. Satu persatu mereka masuk ke dalam. Sampai tiba-tiba Mansu meluk erat anaknya. Dan pas yang lainnya udah masuk, Mansu ternyata gak ikutan guys. Karena harus ada orang yang nutup tong itu dari luar kan. Jadi ya dia akhirnya ngorbanin diri supaya yang lainnya bisa selamat. Anaknya cuma bisa nangis ngeliat pengorbanan ayahnya. Di balik Mansu yang selama ini kelihatan lemes, cuek, ternyata dia peduli banget guys sama orang lain. Gak lama dinding tanah di situ mulai retak dan bikin genangan airnya jadi semakin tinggi. Gentong besar itu ketimpa reruntuhan, keguling-guling. Untungnya karena kuat dan ringan, gentongnya tetap bisa ngelewatin celah-celah dan perlahan mulai naik ke permukaan. Gentongnya sempat nyangkut, tapi orang-orang yang di dalam kompak guys. Mereka kerjasama dan gentongnya nggak nyangkut lagi. Tapi malah nabrak besi tajam yang bikin gentongnya kesangkut dan jadi bocor. Udah berusaha segala cara, besinya nggak mau lepas. Sampai tiba-tiba dari luar muncul Mansu yang ternyata masih selamat guys. Karena dia pakai alat bantu pernafasan yang tadi dikirim tim penyelamat. Dia akhirnya berhasil ngelepasin gentong itu dari besi yang nyangkut. Dan Seunghyun langsung gercep nutupin lubang itu dengan nyelipin tangannya. Usahanya berhasil, tapi Mansu yang di luar gagal ngeraih tangan itu. Dia perlahan jatuh. Orang baik emang nasibnya beruntung kali ya.
Kakinya ternyata nggak sengaja keikat tali yang nyangkut di gentong itu juga. Mansu jadi ikutan meluncur ke permukaan. Setelah sampai di atas, Mansu langsung ngebuka penutup tongnya. Dan orang-orang ini kaget banget sekaligus terharu ngeliat Mansu yang ternyata masih selamat juga. Setelahnya tim penyelamat langsung nolongin orang-orang ini. Keselamatan mereka ini udah kayak keajaiban guys. Mereka langsung ngumpul bareng keluarganya. Dan Dongwon juga harus nyampein berita duka ke si ibu yang nyariin anaknya itu. Anaknya nggak selamat dan juga bersama si nenek yang tenggelam di dalam lubang. Beberapa waktu setelahnya kita dikasih lihat kalau orang-orang yang selamat tadi akhirnya tinggal di rumah mobil guys. Mereka masih agak trauma ya, tinggal di apartemen yang ternyata malah terperosok jatuh ke dalam lubang. Ya walau ngelaluin kejadian yang berat, tapi ada hikmahnya nih ya guys. Sekarang mereka semua jadi dekat. Iya, itu tadi ceritanya guys. Gimana? Filmnya menegangkan tapi bikin terharu juga ya. Kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Lalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.